Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Shanti Harmain, seorang teman baik dan juga tokoh perfilman Indonesia. Beliau adalah seorang producer ya yang menghasilkan film-film yang sangat ikonik. Oke, nanti kita akan tanya-tanya ke Shanti mengenai apa ya, problem, isu dan keadaan perfilman Indonesia. Oke. Untuk film-filmnya itu antara lain Sang Penari, oke, yang mendapatkan Piala Citra tahun 2011. Kemudian juga wakil Indonesia atau entry di Academy Awards di Oscar ya tahun 2012. Oke, kita akan sangat seru nih pembicaraannya karena Shanti ini storyteller yang baik, akan seru ya. Oke, aku akan undang dia. Oke, ini Shantinya sebentar lagi muncul. Ini kita sengaja duluan. Halo Shan. Hai. Ya. Ini kita duluan sebelum jam 4 biar oke. Apa ini dipegang atau di handphonenya dipegang? Soalnya takut tatakannya nanti mengcover mic-nya. Tapi ada sanggahan. Oh, nggak apa-apa. Yang penting ini kita komennya kita buka karena untuk biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan ya. Oke. Jadi terus sekarang udah 25 tahun ya di perfilman Indonesia. Tahun 95 nggak sih? Mulai No, 96. 96, oke, Ya, 24 tahun. Oke. 24 tahun ya? Jadi tahun depan 25 ya? Oke, dulu langsung sebagai produser atau gimana waktu ceritanya masuk ke film? Jadi awalnya itu produser, waktu itu lebih ke associate producer, line producer dari Project Kuldesak. Oke. Bareng-bareng Mira Lesmana, Riza, Nen Ahnas, dan Rizal Mantovani. Oke. Memerlukan orang kelima untuk bisa memproduseri mereka berempat, jadi masuklah saya. Jadi memang ditakdirkan menjadi produser karena dari awal. Jadi sejak awal udah produser ya? Betul. Oke. Dulu waktu di Stanford itu memang kuliahnya ngambil film? Ngambil film. Waktu itu saya ambil documentary film. Jadi I'm a trained documentary filmmaker. Itu program master in documentary film 2 tahun gitu, program master. Oke, wow. Tapi pada intinya mau sekolah film apapun, you learn about storytelling. That's it. Apakah itu dokumenter ataupun film fiksi, Indian yang dipelajari adalah how to storytell sih. Oke. Sekarang nih 24 tahun di industri film Indonesia, udah berapa film yang diproduseri? Berapa ya? dari Kuldesak ya. Kalau dari Kuldesak. Dari Kuldesak. Kuldesak 7, 8, 9 kali ya, mau 10 kali ya. Ya, layar lebar. Ya. Oke, wow. Cukup selektif ya. Apa karena nggak selalu base di sini? Apa karena pindah-pindah? Mungkin ada 2 hal. Selektivitasnya adalah 2 hal. Selektif ya. Iya. Selektivitasnya adalah pertama di awal karir seleksi terjadi karena memang tidak begitu mudah untuk mendapatkan pendanaan gitu. Jadi memang jadi maupun kita jadi buat satu film itu bisa 2 atau 3 tahun sendiri. Jadi by nature sudah seperti itu. Jadi kelihatannya selektif, tapi karena memperjuangkan satu film juga sulit. Itu satu. Yang kedua juga setelah makin kesini awalnya kan sebagai independent film producer juga ya itu tetap diperlukan waktu yang lama untuk
mencari dana, untuk develop script, develop produksi dan lain-lain gitu. Jadi butuh waktu gitu kira-kira. Oke. Jadi untuk bikin satu film itu bukan dalam 1 tahun, tapi biasanya 2 tahun, 3 tahun gitu ya prosesnya ya dari tiap film beda-beda. Ada film yang berskala besar yang memang akan butuh waktu lebih dari 1-2 tahun dari risetnya saja gitu. Saya pernah mengalami satu film lama sekali, tapi karena itu memang mencari pendanaannya juga sulit. Ada juga yang tidak hanya mencari pendanaan, tapi production design-nya yang sulit atau memakan waktu. And then tapi ada juga yang memang sederhana, bukan sederhana, maksudnya bisa dicapai dalam waktu 1 tahun kira-kira. Cepat. Oke. Normal, bukan cepat, normal. Oke. Ini kita nanti nanyanya nih mungkin agak loncat-loncat, nggak apa-apa ya? Nggak linear gitu ya. Tadi nyebutin soal permodalan, salah satu alasan kenapa dalam waktu 24 tahun misalnya bikin 10 gitu ya film ya. Selain karena memang perlu pre-production-nya lebih lama dan lain-lain gitu ya. Tapi juga masalah permodalan. Oke. Emang kalau itu kan industri ya. Film ini dulu belum. Oh, belum. Industri ya. Oke, jadi waktu tahun 96 itu belum bisa dibilang itu belum. Oke, karena 90-an itu masa suram film Indonesia ya. Itu tahun 90-an. Masa rebuilding, sebetulnya masa rebuilding waktu itu masih. Jadi maksudnya kayak film Kuldesak itu kan awal sekali trigger gitu. Kemudian even setelah Kuldesak kan Mira buat Sherina, kemudian saya bikin Pasir Berbisik, habis itu ada Apa Dengan Cinta, Mbak Kristin dulu bikin Daun di Atas Bantal. Nah itu kan juga volumenya, bayangkan cuma ada 1 film Indonesia per tahun mungkin gitu. Dan itu kan kalau hanya 1 film Indonesia per tahun bukan industri ya. Nah sekarang kan udah sekitar 100, di atas 100 ya? Di atas 100. Setiap tahun. Itu that's an industry. Yes. That industry. Oke. Nah bahkan pada saat udah jadi industri pun permodalan ini tetap jadi isu. Saya tidak sebetulnya iya dan tidak dalam konteks kalau dalam industri mungkin ada beberapa studio besar yang memang mereka dari ada 6 studio besar yang dari bisnis plan mereka sudah mempunyai akses permodalan yang tetap gitu. Apakah itu pendanaan mereka sendiri ataupun mereka punya akses terhadap institusi financial institution. Apakah itu bank ataupun bentuk yang lain, jadi mereka sudah punya steady financing lah gitu. Dan tetapi mungkin kalau namanya bagi produser yang projectnya hanya satuan, harus tetap istilahnya effort kerja keras, walaupun di industri saat ini, saya bicara sebelum masa COVID ya, itu industrinya kan sedang growth-nya itu tinggi sekali. Growth-nya tuh the past 4 years tuh sekitar 3 to 4 years itu sekitar 20% per annum gitu. Bisa bayangkan kan, itu tingginya luar biasa gitu. 20% apa? Per tahun growth-nya. Oh ya? Yes, ya. Bisa dilihat dari jumlah penontonnya tuh eksponensial. Jadi pokoknya let's say saya mesti tadi siapin beberapa pendataan, tapi kalau dilihat dari jumlah penonton Indonesia itu berlipat ganda per tahunnya gitu. Jadi dari situ bisa kelihatan bahwa ada growth sebesar on average between 20% basically. Oke. Jadi it's big ya. Bisa dibilang berarti ini sekarang era kemajuan film Indonesia. Maksudnya mungkin era high growth. Oke, secara industri. Tetap memilih kata-kata yang tepat, era high growth. Oke. Maksudnya it's a good thing still. Iya.
saya sangat hati-hati menggunakan kata kemajuan. Iya. Karena kan ada aspek-aspek lain ya dari film itu. Betul. Ini cerita dan lain-lain. Betul. Teknologi, cerita, human resources yang konstan, habis itu betul. inovasi dan lain-lain itu. Oke. Jadi at least untuk satu aspek itu ada kemajuan. Oke. Kalau misalnya ditanya 3 masalah utama perfilman Indonesia itu apa kira-kira? 3 masalah utama perfilman. Terbatasnya human resources. Oke. Terbatas human resources. Yang high skill terbatas. Jadi istilahnya kalau umpamanya let's say kita mau membangun industri perbankan, ini analogi ya, diperlukan berapa ribu lulusan akuntansi dan perbankan, bener kan gitu? Ya. Gitu. Nah sama aja dengan industri film. Kalau umpamanya demand-nya, bayangkan dengan growth 20%, seharusnya human resources-nya juga bisa meet the demand gitu. Let's say jadi tidak meng-create bottleneck. Yang terjadi adalah banyak bottleneck gitu. Itu satu. Kedua, ini bersangkut paut dengan si human resources tadi. Adalah pendidikan film. Karena kurang pendidikan film, kurang istilahnya lulusan, sekolah film. Jadi kurang lulusan sekolah film ataupun nggak usah sekolah film lah, dari sekolah yang lain untuk masuk ke film, apakah itu writing ataupun apapun juga, kan bisa juga cross jurusan ya, dari jurusan yang lain-lain tuh nggak jadi masalah. Masih tetap kurang gitu. Itu sih kalau saya bilang. Ketiga adalah best practice. Best practice yang harus masih harus dipertajam basically. Karena di 3 tahun terakhir ini yang pas high growth itu, kenapa terjadi high growth adalah pada waktu financial institution tertarik untuk masuk, korporasi masuk sebagai investor, sehingga bukan hanya private investor atau uang keluarga atau uang personal yang diputar di dalam perputaran industri, tapi perusahaan-perusahaan yang due diligence dan best practice gitu. Best practice ini kurangnya itu kenapa? Dokumentasi yang kurang atau data atau apa? Sebetulnya sebenarnya adalah, maksudnya itu dalam best practice dalam banyak hal ya. Let's say memanage keuangan, or memanage let's say kita punya film besar, kita harus manage uang miliaran rupiah, let's say 40M kah atau 30M. Nah, best practice-nya adalah bagaimana bisa memanage itu dengan reporting weekly dan bisa diaudit, gitu loh. Maksudnya sama aja kalau punya project biasa aja, kayak project. Let's say kalau punya ada project di industri lain, itu kan suatu praktis yang biasa. Nah ini baru dari tahap awal gitu. Karena dulunya industrinya masih moms and pops gitu. Moms and pops ini baru masuk ke industri yang dimana industri dimana partner bisnisnya adalah itu financial institution korporasi yang sudah ada kebutuhan best practice tadi gitu. Apalagi misalnya TBK gitu kan ya, itu harus pelaporan, berarti insurance, legal contract dengan dan
Dan juga kalau kita bicara dengan sekarang banyak, let's say banyak studio asing yang, let's say kemarin Wiro Sableng diproduksi, dikoproduksi dengan Fox International Production. Nah itu kan juga mereka TBK, pasti juga pelaporannya tuh harus mengikuti mereka. Ada requirement kalau mau distribusi harus ada asuransi A, asuransi B, asuransi C gitu. Oke. Oke, dan itu belum biasa ya. Maksudnya pekerja film Indonesia atau industri film Indonesia itu belum terbiasa dengan best practice seperti itu. Belum biasa karena baru kan, karena ini baru market yang baru terbuka gitu. Jadi kita juga baru berkenalan dengan practices seperti ini. Jadi istilahnya kita ya harus jump and langsung belajar gitu. Dan kan tidak semua let's say produser atau filmmaker punya kesempatan untuk ada dalam project yang memang demand si best practice tadi gitu. Oke. Tapi itu pengalaman penting menurut saya gitu. Ya. Itu kekurangan orang nggak untuk kayak bisnis eksekutifnya itu? Iya, kekurangan. Yes. Jadi kebanyakan pekerja seninya, tetapi justru bisnisnya itu orang-orang yang memanage itu yang kekurangan ya, yang nyiapin best practice itu yang ngawasin. Yes. Oke, mau ngelam. Oke. Tadi kan salah satu aspek dari kemajuan, industri film itu adalah kan tadi kan growth ya tadi. Tapi ada juga tadi aspek-aspek lain seperti istilah ide cerita, gitu kan ya. Nah, itu gimana? Kalau dari segi ide cerita, film Indonesia itu apakah horor semua, komedi semua, atau apa? Kreatif? Saya produser film horor loh. Oh iya. Nah, kita kreatif nggak sih? Beragam nggak sih dari segi ide cerita? Kalau soal beragam gitu, tapi ada juga yang tidak beragam, dan itu sesuatu yang wajar. Biasa kan? Iya, wajar, itu terjadi di semua industri, di Hollywood juga ya, India di mana-mana, di semua industri itu sesuatu yang wajar. Halnya adalah untuk menjadi film kan tidak berhenti di bahwa ini ide yang bagus gitu ya. Ingat bahwa film itu adalah sebuah kolaborasi, bukan satu orang saja yang punya ide yang mengerjakan. Jadi pada waktu ide itu dibuat dan kemudian diterjemahkan menjadi sebuah perencanaan, ini diterjemahkan untuk proyek filmnya jadi seperti ini. Nah itu kan memerlukan banyak kontribusi gitu, dan kemudian juga diperlukan banyak skill untuk bisa menerjemahkannya itu menjadi film yang wow, dan bahwa ide awalnya itu, visinya itu sampai gitu. Dan itu kan juga itu diperlukan visi penulis yang kuat, skill penulis yang kuat, visi sutradara yang kuat, dan kemudian juga seorang produser yang bisa melihat visi itu gitu, dan bisa memfasilitasi partner kreatifnya, dalam hal ini adalah writer dan sutradara dan juga tim kreatifnya, supaya bisa tiba di titik visi tadi gitu. Oke. Berarti ini berhubungan sama SDM dong ya? Tadi balik lagi. Sangat berhubungan. Dan berarti kita juga dari segi ide pengembangan ide cerita ya, itu juga challenging juga di industri film Indonesia. Challenging, menurut saya challenging. Tapi banyak, maksudnya, jadi emang perlu menggali, ketemu banyak orang, saya tuh paling senang ketemu dengan I'm already old dengan anak muda yang idenya like wow, I never thought about that, like that was a brilliant idea gitu, karena karena fresh, karena memang dunia media adalah milik mereka pada saat ini, jadi they see it more clearly than we do gitu. Cuman mungkin dari segi experience kita hanya memberikan guidance and input bahwa this can be
this or can be this or can be this gitu. Mau mencapai yang mana gitu. Memfasilitasi berarti memfasilitasi. Ini ide ini kalau mau nyelesai di ekspansi seperti ini mungkin bisa lebih jauh gitu. Atau cerita ini ide cerita ini bukan bagusnya. Mungkin kalau kita try di genre ini dengan visi seperti ini bisa seperti apa. Jadi banyak juga you have to take risk gitu. You have to take risk bagaimana bukan twist ya, melihat sebuah ide cerita itu nanti dia berevolusi menjadi sesuatu hal yang lebih dahsyat lagi. Iya. Dia tidak stagnan. Iya, dia tuh tidak stagnan, Lutfi. Dalam apapun juga di kreatif ekonomi, maksudnya di desain apapun bukan sesuatu hal yang stagnan kan. Tapi permasalahannya adalah evolusi itu memerlukan kontribusi banyak pihak. Yes. Gitu. Kontribusi banyak pihak yang sama excitednya bikinnya. Oke. Energi levelnya harus sama ya. Seperti di subsektor lainnya juga sih sebenarnya kan ya. Jadi kalau misalnya masalah SDM itu sebenarnya challenging tapi not a big issue. Maksudnya dari segi issue karena gini, a big issue kalau dalam segi a very big issue kalau dalam konteks yang overview adalah kalau kita mau keep the growth at 20%, nah ini human resources-nya mesti banyak gitu. Karena kalau nggak nanti at one point kemarin aja udah para produser udah gini, gila nih semua udah fully book, semua udah ada jobnya masing-masing. Like, I need a line producer or I need a DP-nya mana, kurang ininya mana, karena semua udah fully book. Karena ada 100-an lebih project yang sedang berjalan. Gitu. Iya. Gitu. Jadi you need as many people as possible gitu. Aku baca ya di satu komentar dari lupa siapa namanya, sorry banget. Tapi di artikel di Google katanya turnover-nya tinggi sekali. Turnover dalam arti kata? Jadi pekerja film Indonesia itu begitu nyelesain satu film gitu ya, misalnya mungkin 1-2 tahun, abis itu udah, jadi dia ngerti nggak? Abis itu pindah ke industri lain. Oh really? Ya itu aku baca di turnover-nya tinggi sekali sehingga pada saat project dihubungkan dengan ada project lain lain itu tuh produsernya kesulitan untuk mendapatkan orang itu karena banyak yang kayak drop out gitu loh. Oh wow. Ya. Tapi Shanti belum aware mengenai itu ya. Belum. Justru bahwa mereka drop out dari industri itu aku belum aware sama sekali. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu soalnya pendapat orang lain. JB Kristanto kalau nggak salah. Oh, Mas JB. Oke. Interesting. Terus soal apresiasi masyarakat Indonesia terhadap film Indonesia itu gimana sekarang ini dibandingkan misalnya dekade lalu, 2 dekade lalu, 3 dekade lalu? I think the apresiasi is growing karena 20% itu adalah apresiasi. Itu apresiasi. Dalam membentuk membeli tiket gitu. Excitement tinggi. Untuk menurut saya penonton film Indonesia tuh actually sudah tahu, some of them sudah tahu apa yang mereka mau tonton, many of them belum, masih dalam tahapan eksploratif, tapi beberapa film, kalau kita amati beberapa film yang sukses besar gitu ya, itu karena memang penontonnya sudah menunggu dan I want to see that film gitu loh. Gitu. Jadi ada kepercayaan yang cukup tinggi dong ya terhadap film Indonesia, misalnya. Iya. Dari growth itu kelihatan ya. Iya, yang perlu dipertahankan adalah trust itu, bahwa mereka excited terus karena mau menunggu what's next, dan juga bagi mereka yang masih mengeksplor to say yang masih
belum banyak menonton film Indonesia masih mau mengambil resiko atau like okay, let's watch this gitu. Dan pada waktu dia menonton, dia surprise dan kemudian terhibur dan akan datang kembali. Jadi dua itu yang harus dijaga gitu. Dan itu responsibility daripada produser dan para filmmaker gitu untuk to always innovate gitu. Ini aku lupa tadi bilang di awal, udah nyebut ke Santi di WhatsApp kemarin, tapi di sini belum bilang. Ini pertanyaannya pertanyaan basic dari orang awam mengenai film ya. Jadi ada disclaimer-nya. Jadi sorry kalau misalnya ini soalnya ada koreksi ini. Thank you banget ada koreksi dari Eja Warak. Sorry kalau bacanya salah. Dia bilang pendapatnya Mas JB JB itu diungkapkannya pada masa lampau, udah nggak kontekstual sekarang. Justru sekarang banyak talent yang ingin menembus dunia film, industri film. Exactly. Setuju sama Mas yang memberi komen. Thank you Mas, thank you. Kemudian masalah itu ya, mau tanya mengenai keterbatasan ruang untuk menayangkan film Indonesia itu masih keterbatasan ruang dalam arti kata untuk penayangkan kayak jumlah bioskop sama jumlah layar. Distribusinya apakah merata, apakah Java centric, ataukah dari segi jumlah masih kurang juga secara dari jumlah penduduk tidak dibandingkan dengan jumlah penduduk, atau bagaimana? Nah, yang saya mention tadi 20% itu berhubungan langsung dengan kelipatan jumlah bioskop yang sedang dibangun. Gitu. Jadi growth itu, perkembangan itu hanya ada karena adanya penambahan screen. Gitu, betul. Yang dulu mungkin screen di Indonesia hanya sekitar 800, sekarang sudah 2000 gitu. Sekarang sudah sekitar 2000 dan waktu itu masih ini 2000 bioskop atau 2000 screen, layar. Layar. Lalu ukurannya layar. Nah, kemudian dari segi layar, kayak apa yang terjadi di Cina juga dulu dari cuman 1.500 layar. Ini sebetulnya mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di Cina dulu hanya ada sekitar 1.500 atau 2.000 layar, saya lupa exact numbersnya berapa. Kemudian growth. Dan itu pertambahan layar tuh luar biasa sampai akhirnya di titik 55.000 mungkin, 55.000 atau 60.000 layar ya. Pokoknya jumlahnya, tapi bisa bayangkan dalam waktu 10 tahun pertambahannya seperti apa gitu. Jadi kalau ya mungkin sekitar 20 atau malah lebih dari 20% gitu. Tapi istilahnya mirip gitu apa yang terjadi. Jadi sehingga itu bisa menambah jumlah pemasukan per filmnya gitu. Jadi akses terhadap film itu juga pengaruhnya besar sekali ya. Jadi bukan kan orang selalu bilang, orang awam nih ya, misalnya anggap aja aku. Kalau film film itu nggak banyak yang nonton gitu ya. Itu pasti filmnya nggak bagus gitu misalnya. Kayak gitu kan. Padahal ternyata karena emang layarnya sedikit gitu kan, hanya di Jakarta aja, hanya di Jabodetabek aja gitu kan ya. Betul. Nah, dan juga dengan banyaknya layar ini kan juga akhirnya pada waktu kita distribusi kan kita perlu juga promosi, marketing, promotion gitu. Jadi it creates also another business for the promotional part gitu, on the marketing side. Jadi terbukanya pasar waktu itu sehingga waktu negatif list diangkat jadi sehingga foreign direct investment bisa invest di industri film. Awalnya kan sebelumnya belum bisa, itu 2016 kalau nggak salah diangkatnya. Nah kemudian setelah itu berapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun kemudian mulailah investasi masuk, dan investasi yang pertama masuk adalah untuk eksibitor bioskop. Jadi para investor menginvest di bioskop untuk menambah layar. Nah itu langsung kemudian saya jadi
hasilnya impactnya adalah kemudian produksi naik gitu karena jumlah pemasukan box office bisa naik. Akhirnya itu kemana-mana gitu. Oke. Ini kan suka ada yang bilang bahwa kok kalau film Indonesia cuma berapa hari gitu kan ya di bioskop-bioskop itu. Sementara kalau film Hollywood misalnya itu lebih lama dan lain, itu masih relevan nggak? Apa itu masih terjadi atau bagaimana? Sebetulnya each film kalau kalau saya pemilik bioskop gitu ya, kita business sense aja deh ya gitu ya. Yang biasanya itu apply for every film gitu. Apakah itu Hollywood atau film Indonesia? Let's say kita rilis di hari Kamis. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu penentuannya, what we call opening weekend gitu. Mau itu di industri di Indonesia ataupun di mana, kalau momennya dalam opening weekend itu kita sudah tahu bahwa are we going to balik modal apa enggak, karena jumlah opening weekend itu tuh penting. Itu kalau produser tuh ditongkrongin opening weekendnya udah dihitung-hitung sebelum filmnya rilis, tiap hari pertama akan berapa tuh udah wah itu ngitung terus gitu. Nah udah ada formulanya tersendiri kan, udah tahu cara ngitungnya. Jadi kalau mau menyelesaikan sebuah film itu tidak perform, artinya kan let's say di bawah occupancy rate berapa lah satu ruangan itu gitu ya. Nah it's rugi kan itu basically gitu. Rugi bagi yang memasang film juga. Mungkin apakah itu mungkin audiensnya bukan dari daerah itu, jadi mungkin filmnya mesti pindah ke daerah mana yang lebih banyak. Jadi istilahnya kayak jemput bola apa lain-lain. Jadi banyak faktor sih gitu, banyak faktor timing, kemudian your film tuh target audiensnya siapa, pada waktu kita mempromosikan siapa. Jadi karena kita harus survive di first weekend itu, penonton yang kita tuju tuh harus datang di 4 hari itu. Kalau di 4 hari itu dia nggak datang, that's it. Dead. Gitu. Itu bukan suatu kan suka ada, nggak tahu ya, ini karena aku nggak terlalu ngikutin keberpihakan gitu ya terhadap film Indonesia, itu sebenarnya diperlukan atau enggak? Maksudnya bukan pemerintah ya, tapi ya atau pemerintah gitu. Itu penting nggak? Ini pertanyaan basic banget. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat sekarang, kita lihat aja market share paling simple lah ya gitu. Mungkin ini dulu adalah protes yang dapat dimaklumi, yang kita juga semua filmmaker protes pada waktu istilahnya market share tidak berimbang gitu, ya kan gitu. Pada waktu investasi juga belum masuk ke Indonesia, jadi kan akses kita, bagaimana kita nggak punya advantage to compete at the same ini, karena akses dana beda. Kalau Hollywood udah pasti akses dananya udah konstan gitu. Sementara kita pembuat film Indonesia punya akses dana yang konstannya bagaimana caranya to be able to compete with other films in our own territory. Kan Indonesia teritori kita kan gitu. Harusnya kan kita punya comparative advantage karena bahasanya adalah bahasa kita gitu. Jadi penontonnya harusnya veer toward us. Nah, investasi menjadi salah satu elemen yang penting untuk competition ini gitu. Once you prove bahwa film Indonesia itu bisa bersaing at the same level, secara business sense apapun, you will make the one who makes the more money win gitu loh. Ini kalau pure business ya, gitu. Kita bicara industri dan pure business ya gitu. Tapi pertama adalah access of competitionnya harus sama. Harus sama dulu. Bahwa you can get the money, you can make the best film dari visi yang kita mau, and you can distribute it gitu. Jadi isu itu udah nggak relevan sekarang atau bagaimana? Menurut saya sih udah tidak terlalu relevan. Mungkin harus ada sosialisasi saja kepada mereka yang bisa mau mendistribusikan filmnya, bahwa kalau mau mendistribusikan film diperlukan A, B, C, D, E, F, G gitu basically. Bahwa sebetulnya kan kita mendaftar ke bioskop bahwa kita punya film ini, kita punya rencana
kalau bisa ditayangkan pada waktu ini karena secara marketing desainnya seperti ini. Nah, cuman kan ada 100 film yang lain yang punya ide yang sama. Jadi pada akhirnya kalau mamanya kita datangnya telat daftarnya ya gimana gitu kan. Nah, artinya kan juga kita juga mesti punya disiplin bahwa kita plan ahead gitu. Oke, this is our plan, bahwa kita mau produksi bulan ini, and then rencananya mau deliver bulan kapan. Artinya minta aksesnya jauh-jauh hari. Gitu. Balik lagi ke dan dipersiapkan sehingga bahwa si business partner kita, para eksibitor ini tahu boleh, oke, are you going to finish the film gitu, ya kan, on time as we agreed kita mau ini. Kalaupun nggak bisa on time, mungkin you should inform us ahead of time. Oh, ini kayaknya harus mundur gitu, gimana gitu. Again, yang saya bilang best practice tadi gitu, ya kan, gitu. Okay. I mean, any project can get delayed, any project will have a potential of financial problem. Semua tuh selalu punya resikonya. Every single project, apakah itu kecil, medium, atau besar. Okay. Selama 24 tahun udah ngerasain semuanya. Oke, balik. Oke, kalau gitu ke situ ya, ke pengalamannya Shanti. Oke, dari 10 film itu mana yang paling monumental? Sebetulnya each film tuh punya journey learning masing-masing gitu. Jadi kalau aku mau bilang, wah monumental tuh, it's so difficult gitu ya. Very difficult. Kayak punya anak 6 tapi yang favorit mah susah dong. Pasti ada, cuman tapi beda-beda lah gitu. Dan semua tuh punya, oh yang ini saya pertama kali kerja sama filmmaker ini, oh that was so memorable, I learn a lot. Yang pasti di setiap kolaborasi I learn a lot gitu. Kayak yang terakhir Perempuan Tanah Jahanam is my first horror ya. Aku sangat tidak fasih dengan awalnya tidak fasih dengan genre horror. Aku kalau suamiku pas kamu mau produser horor? Iya. Kamu aja nggak berani nonton film horor. Kalau nonton udah belum dia yang duduk, aku di pintu, udah belum gitu. Dulu aku pernah diajakin nonton film pertamanya Mo Brothers, itu udah ngeringkuk, udah matanya udah gini, sampai Timo sama Kimo gini, Mbak, lo nonton gak sih? Ya, nonton gitu. Oke. Tapi my first collaboration with Joko, dan dia tuh sangat paham sekali dengan he's the master of this genre, and then jadi asik gitu loh, jadi belajar. Itu aku ada sok tahu bilang, kalau ini gini, ya enggak lah ya Mbak, enggak salah. Habis itu bisa, tapi it's great because you learn another genre, you watch many films, and then you try to understand, karena setiap genre tuh kayak action tuh ada tropes-nya sendiri-sendiri kan, ada signature tropes-nya, and in horror also like that gitu, dan tiap master itu punya signature dan punya formula. Not just a formula, is a skill, it's a precision skill. It's a skill, it's a skill that you need to have it. Kalau kayak sama aja kayak nonton film action kan, like wow, actionnya keren banget. It's a craftsmanship, a skill that lo harus pertajam again and again and again, and lo harus bisa surprise audience, like wow, I wanna do it that way gitu. Itu tuh exciting bagi seorang filmmaker ya. Udah selesai apa masih production atau? Udah selesai. Last year's top 10 box office film Perempuan dan Jahanam kan top 10 salah satu dari top 10 box office film tahun lalu gitu. Dan we went to Sundance. So kayak gitu. Atau kayak Sang Penari was one of my favorite novel gitu ya. And then I love and respect Pak Ahmad Tohari dan punya relationship
juga berteman dengan beliau. Jadi bayangkan itu kan super harus hati-hati kan. Saya aduh mengadaptasi klasik, stres gitu. Bagaimana supaya tidak, bukan soal salah apa enggak, tapi saya justru belajar dari Pak Tohari bahwa dia bilang interpretasi saya ini adalah karya saya dan interpretasi saya sebagai seni dalam untuk sebagai novel dan cerita prosa yang ditulis itu sudah selesai di saya, dia bilang gitu. So your responsibility is dalam kesenian film and go for it. Jadi aku dikasih keluasaan, dikasih license beliau. Iya. Makanya menjadi sebuah film. Oke. Iya, dan itu liberating sekali. Di satu pihak sangat liberating, tapi di lain pihak juga berat, jadi tanggung jawab. Ya, berat ya. Oke. Oke. Terus kalau ada nggak film yang I wish I didn't do it? No. Oke. No. Oke. Berarti every single film. Okay. Yes, I want to make every single film because it's a conscious decision. Okay. Lo kalaupun hasilnya mungkin kurang memuaskan atau you say like, oh, it should have been this, I am as responsible as anybody else. Okay. Yeah. Wow. You need to earn it. You need to. Okay. You need to say I am responsible for that. Yeah. Itu juga mungkin yang kurang disadari oleh masyarakat ya, kalau mengenai film itu bahwa itu is a collaboration ya, it's a teamwork gitu kan, dan itu bukan cuma jargon aja, itu beneran gitu kan, nggak bisa kita kerjaan satu orang, dua orang gitu ya. Oke. Terus film yang dibikin Shanti itu selain sang penari, Pasir Berbisik kayak. Yes, that was my first one. Wow. I saw that. Yeah. Oh, yes, thank you. Itu Indonesianya dapat banget itu ya. Thank you. Ya, Indonesianya dapat banget gitu ya. Oke. Terus apa nih? Kalau masalah aktor Indonesia, kita ke surplus atau minus dari segi supply aktor-aktor yang kalau I ada banyak aktor yang I'm so excited to work with gitu. Apalagi sekarang menurut saya, it's so nice to be in your 20s and 30s. I wish I'm in my 20s. Nice to be young. Yeah, I know. Wah, seru banget ya, opportunity-nya banyak banget. Oh, I wish I could do that, gitu. Oh well. Abis itu, aku sih seneng ya ngelihat banyak talent baru, and they're brave. Brave dalam arti kata, dalam pilihan mereka untuk seni peran gitu ya. Iya, taking risk-nya tuh amazing. So one of my personal pleasure adalah to memonitor aktor-aktor muda. Dalam arti like, oh Mbak nonton ini deh gitu, jadi aku cukup rajin untuk melakukan hal tersebut gitu, cause I really like discoveries gitu. I like discoveries, jadi like wow, dia bisa nyanyi ini, dia bisa ini, it's just amazing. Nah, jadi kalau mau dibilang surplus, pokoknya gini, it's exciting, cuman I wish jumlahnya lebih banyak. Itu aja, karena pasti ada satu yang bagus terus langsung ya udah sama produksi itu, ya nunggu dong gitu. Ya, I wish lebih banyak, sehingga karena kalau lebih banyak juga the competition itu, I love competition. I love healthy competition, because if there's a competition, you want to give your best gitu. You compete with yourself like, wow, dia keren loh itu produksinya, so I have to be as good gitu. And kalau hanya dia aja apa segala macam, you become like gitu. Tapi kalau ada competition tuh memacu kita semua gitu. Itu sih. San, kan kemarin
bikin produksi film dengan Netflix untuk Netflix ya? Yang mana? Oh enggak. Oh ini serial. Serial. Oke. Yeah. Nah, but I cannot talk too much about that. Oke. Oke. Tapi yang sudah di-announce oleh Netflix aku boleh share. Ya. Nggak usah sebut. Tapi adanya Netflix. Bisa sebut. So it's a series, it's an animated series. Jadi kira-kira 2012 partner producing saya di Base Entertainment, dia dari Filipina, namanya Tanya Yuson. Itu pertama kali saya juga ketemu dia, dia bilang, so I have this graphic novel, comic book, dan ini comic book like number 1 in the Philippines itu, dan comic booknya serial gitu. Serial namanya 13 as in Spanish artinya 13 gitu. Dan itu crime series, udah episodik bukunya, graphic novelnya. Dan dia kasih sama saya bilang wow this is super cool gitu. Nah sejak itu akhirnya kita option bukunya, kita beli, and then kita mulai develop apa semua. Nah setelah itu di tahun 2018 kemarin Netflix tertarik gitu, akhirnya kita berkolaborasi dan kemudian diumumkan bahwa akan diproduksi sebagai original animated series untuk Netflix itu. Tapi animasi ya, jadi seriusan animated series gitu. So kita sutradaranya adalah showrunner dan sutradaranya adalah Jay Oliva. Dia tuh memang one of the top animators. Dia banyak dengan DC Comics. Dia did Dark Knight series kalau nggak salah. Dan jadi kita bareng-bareng sama dia. Timnya itu adalah Netflix, kami di Base Entertainment plus Lex and Otis dari perusahaannya Jay Oliva gitu. Gitu. Ya. Dan belum selesai, masih kan animasi lama ya 2 tahun. Jadi kita udah kerja dari akhir tahun lalu dan diumumkan oleh Netflix itu akhir tahun lalu. I see. Oke, ini adanya Netflix ini is it a good thing? A good thing. Oke. Apa? Karena It's another distribution channel. Lebih banyak. It's another distribution channel. Kalau kita ingat dulu, misalnya gini, ada bioskop, ada televisi, ada cable, dulu ada DVD bye-bye aja kan, tiba-tiba. Laser. Kenapa? Laser lagi, ketahuan jadulnya. Jadi basically it's another distribution channel basically. Biasa. Jadi ini adalah yang dulu adalah home video. Maksudnya DVD kan home video ya. Basically sekarang sudah jadi online home video. Kemudian sekarang jadi on demand basically because of technology. So it's a good thing. Oke. Tadi kan nyebut kerja sama orang Philippines ya, yang bikin buku. Partner ya. Partner. Oke. Kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia itu di mana nih perfilman Indonesia? Petanya itu? Kalau lihat, kita balik aja dengan konteks yang aku bilang tadi, growth ya. We're at the beginning of the growth gitu. It's just so unfortunate aja COVID ini istilahnya agak sedikit kayak rem mendadak kan jadinya. Tapi nggak hanya kita, jadi semua. Tapi sebetulnya kalau secara kurva tuh kita tuh lagi naik ya, lagi naik gitu. So I'm just hoping bahwa rem mendadak ini tidak. I really don't know the answer, tapi saya mengharapkan bahwa growth itu akan maksudnya masih bisa diraih gitu. Trennya akan naik ya, pelan-pelan tetap. I really don't know trennya akan naik apa enggak, karena itu kan semua tergantung. Kita kan sekarang masih mereka-reka ya, so basically ekonomi baru buka,
bioskop pun juga belum buka. Jadi there's no immediate we cannot predict at the moment gitu. We cannot predict at the moment apakah growth rate-nya seperti apa, daya beli pasar seperti apa gitu. Yeah. It's too early to say anything basically gitu. Tapi kalau Lutfi tanya sama saya petanya di mana sebelum COVID, berapa bulan yang lalu, katakan di Januari, kurvanya sedang naik gitu. Bayangkan dengan adanya 100 produksi gitu dan jumlah apa namanya box office-nya cukup baik gitu. Dan juga jumlah investasi yang masuk juga cukup banyak. Jadi waktu itu ya sangat menjanjikan sekali gitu. Saya masih berharap bahwa kita masih bisa meneruskan, we can pick it up, tapi pasti tentu ada batuk gitulah. Sama seperti industri lain. Kalau dari segi di luar growth tadi ya, dari segi misalnya keragaman cerita, ide cerita segala macam gitu, Indonesia. Nah, kalau mood aku sih actually sedang. Teman-teman mungkin banyak yang udah tahu, Shanti ini kan bukan hanya di Indonesia tinggalnya, pernah di Beijing, di Manila, di Singapura gitu kan, segala macam kan, jadi bisa ngeliat dan sering ketemu international filmmakers dan lain-lain, jadi bisa ngeliat lah secara big picture-nya gitu. Gimana? Ya. Nah, menurut aku sih terus terang aja, I'm such a supporter of our industry. Menurut aku kemarin ini, aku jangan bilang kemarin ini, saat ini, saat ini basically dengan growth, tapi juga yang menarik adalah kalau kita melihat data dari let's say top 10 of top 20 film dari yang box office gitu, itu genre-nya beda-beda. Jadi iya beda-beda. Tidak bisa diprediksi bahwa dulu selalu bilang genre horror itu memang sangat populer gitu. Tapi tidak menguasai seperti so the market Indonesia itu tidak 60% tuh horror semua. No, it's not gitu. Dan kalau dilihat top one, maksudnya gini, film seperti Dua Garis Biru, filmnya Gina Esnur gitu. Kemarin itu top 5 film. It's a teenage pregnancy film, but it's a top 5 box office hit. You have to see it that way gitu. Bahwa marketnya memang sangat open dengan sebuah visi, dengan storytelling yang baru, yang fresh, yang punya ide baru, kemudian dan juga sebuah delivery yang baik gitu, sehingga tersampaikan, sehingga yes, I love that gitu. Nah, itu yang membuat market Indonesia exciting gitu, bahwa ada growth dan juga diperlukan keragaman tadi gitu. Dan sebetulnya filmmakernya juga sangat ingin mempunyai storytelling yang sangat beragam tuh. Saya tahu betul, semua sangat ingin gitu. Tapi kan juga kayak maunya let's say kita mau bikin budgetnya yang slightly lebih besar. Nah, itu kan harus seiring dengan growth marketnya juga gitu. Kalau aku baca sih horor itu satu kayak 25% dari total. Jadi nggak dominasi. Jadi satu dari 4 Indonesia itu horor gitu. Jadi nggak. Tapi walaupun persepsi masyarakat atau di media itu kesannya film Indonesia horor semua. Tapi memang sebuah genre yang digemari gitu. Betul. Makanya kenapa saya ingin terjun ke horor. Waktu itu pembicaraan saya udah pernah bilang ini di media. Pembicaraan saya dengan Joko adalah, Joko, this is such a genre yang dicintai oleh oleh penonton Indonesia. So then what we need to do is to push the storytelling. Jadi itu fresh lagi. Surprising, you push it to the max gitu, sehingga penonton genre itu jadinya wow, what's new gitu, bukan sesuatu hal yang sama itu aja. Kalaupun ada sesuatu hal yang kita mau buat yang ide dasarnya dari sesuatu yang udah ada lama, tapi diceritakan kembali dengan cara yang sangat baru dan punya elemen
inovasi yang asik. Now that's expansion innovation of a genre gitu. Itu sih maksud aku yang harus terjadi gitu. Oke, tunggu sebentar. Ini di sini ada film producer lagi nonton. Terus kayaknya ada Vita Datau. Hai Vita. Oke, ada Diana Nazir. Dia film producer. Aku tahu Diana Nazir. Hai. Oke, kemudian maaf nih bukan orang film jadi nggak terlalu kenal nama. Thank you teman-teman. Oke, satu lagi adalah kalau di kompetisi film internasional ya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir karena kayaknya kita sebentar lagi mau selesai nih kayaknya. Oke, up to you. I'm your ini. Internasional di kompetisi film internasional itu Indonesia itu gimana? Menggembirakan. Nah, apakah itu satu ukuran? Apakah itu penting nggak sih gitu bagi seorang produser? Penting. Pentingnya is like this. Film itu adalah I always say it's a reflection of yourself. Ya kan, maksudnya reflection of what the storytelling of where you come from gitu. Jadi kalau punya ada yang masuk kompetisi, apakah itu festival utama, adalah yang festival ini kan kita istilahnya kita berkompetisi dengan filmmaker yang lain yang sama baiknya gitu. Cuman how sharp are you? Yang penting itu sekarang tuh how relevant are you? What story? Apakah itu film di box office ataupun film yang menang penghargaan? It's how relevant is your story to the audience. Pada waktu audience menganggap bahwa dia bisa relate dengan story yang kita ceritakan gitu, or it's kalau favorit saya adalah it touch my pulse gitu ya. Kayak kita nonton Parasite, almost a lot of people get that film. The film is in Korean. I don't understand. Maksudnya kita nggak ada yang paham bahasa Korea, oke? Tetapi, but you understand inequality, ya kan? You understand bahwa itu adalah cerita mengenai ketidaksetaraan sosial gitu, kesenjangan sosial dengan simbol-simbol yang ada dalam storytellingnya dan diceritakan dalam black comedy, so you miris and then you laugh and then tegang and then ini karakter gila kali ya gitu. Nah, pada waktu film itu berhasil berbicara kepada begitu banyak audiens, tidak hanya audiens Korea aja, dan ini saya pakai mudah bagi saya untuk menggunakan contoh Parasite untuk menjelaskan how you need to be relevant, apalagi di dunia yang sekarang ini gitu, because then you are entertained as well as you feel you learn something like wow, okay gitu. Iya, itu. Oke, ini 20 detik lagi. Oke, so thank you so much for your time, Sama-sama. Oke, senang banget ngobrol. Oke, gue educated mengenai film Indonesia. Thanks to you. Sama-sama Lutfi. Oke, thank you teman-teman semuanya. Kita udahan. Thank you semua teman-teman. Kita ngobrol dengan Imelda Akmal.